Apakah Pak Basit sudah hadir, Bu? Nggak ada, Bu Isra dari telepon juga ini. Bu, saya izin pindah ke ini aja ya. Ke HP aja. Sebentar. Bu Ika, Ya. Bu itu pakai dua ini ya, pakai PC sama handphone ya? Betul. Yang satunya dimatikan Pak Inten, Bu, biar tidak mantul suaranya. Ya, enggak. Sudah mati. Ada apa, Bu Ika? Nah, oke, sip. Sepertinya lagi jaringan, Bu, di sini. Iya, jaringan kayaknya. Iya. Jadi harus pakai laptop sama pakai handphone. Mati, Bu. Enggak. Ya, Pak Karya, gangguan ini masih ya. Bu Ketu, Bu Resti, punten ya. Masya Allah. Sudah pakai infocus sebenarnya tuh di belakang pakai infocus. Kita bareng-bareng gitu di ruang KKG. Sip. Ini mah langsung ke Pak Karya ya atau gimana Bu Ketu? Mangga langsung ke Bapak pengawas. Suaranya sebentar. Gimana? Mangga langsung ke Bapak pengawas Bina sambil menunggu Pak Basit ya. Langsung baik gitunya, gitu ya. Mangga. Kalau ngisi waktos ya, gitunya. Bang Intan, Bu Ketua yang kedua ya. Bukan Iya. Mangga. Spesial buat Bapak itu. Iya, terima kasih. Mangga Pak Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha suaranya jelas? Jelas, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dan saya hormati Bapak Ibu guru hebat segenap ya. Alhamdulillah pada siang ini dengan cuaca yang cerah kita dapat bertemu berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga dapat berkumpul melalui daring
dalam acara KKG. Kalau tidak salah, Neng Lesti, ininya pengenalan ya, pengenalan Plafon Merdeka Belajar Merdeka atau PMM ya, itu ya, Ya. di Plafon Merdeka Belajar atau PMM. Gimana ya? Jadi pada siang ini, Ibu, kita akan dikenalkan dengan narasumber yang tidak asing lagi untuk kita, yaitu Pak Dadang ya. Nanti akan menyampaikan mengenai sama-sama ya mengenai Plafon Merdeka Belajar ini. Yang mana Bapak dan Ibu ya, Plafon yang mana Plafon Merdeka Mengajar ini merupakan teman ya untuk kita, di mana ada sebagai teman mengajar, teman belajar, dan teman berkarya ya. Nah, teman mengajar di mana perangkat ajar saat ini tersedia Bapak dan Ibu lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Jadi di sini dalam Plafon Merdeka Mengajar itu, kalau kita kemarin sekolah kita memilih kurikulum mandiri berubah ya. Jadi Bapak Ibu tidak ilegal lagi kalau misalnya Bapak Ibu copy paste, kita mencari bahan ajar atau modul ajar. Kalau dulu mah RPP, dulu mah katanya kalau kita ngopi RPP 1000 umat ya gitu ya kalau dulu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu itu adalah malahan legal ya, malahan legal. Jadi kalau misalnya kita mengupload kemudian mengcopy paste modul ajar yang telah dibuat oleh rekan-rekan kita, itu adalah legal ya itu. Yang mana itu harus disesuaikan dengan hanya ya yang jadi catatan itu adalah harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita, karakteristik anak kita ya, karakteristik sumber daya yang ada di sekolah kita. Itu harus penyesuaiannya itu ya. Jadi boleh-boleh saja Bapak dan Ibu kalau misalnya nggak sempat bikin sendiri, menyusun dari CP menjadi TP dan ATP-nya, silahkan buka Plafon Merdeka Mengajarnya untuk melihat, untuk mendownload, dan kita gunakan. Hanya tadi itu catatan harus ada revisi disesuaikan dengan keadaan lingkungan kita. Itu ya gunanya Plafon Belajar sebagai teman kita dalam mengajar. Kemudian untuk asesmen juga, untuk penilaian juga ya ada di sana. Tinggal Ibu cari ya. Nanti dengan Pak Dadang bagaimana kita akan mencari hal-hal yang diperlukan oleh kita. Kemudian Plafon Merdeka Mengajar juga sebagai teman dalam belajar. Kita ya untuk belajar sebagai guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun Belajar ID ya, dengan mempunyai mendownload aplikasi Merdeka Mengajar, nah itu mudah sekali Pak Ibu untuk kita belajar mandiri ya. Mau apa saja, mau metode apa saja, pendekatan apa saja, boleh Ibu bisa lihat di Merdeka Mengajar ya. Itu dengan banyak video-video inspirasi Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan beragam video ya untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Nah, itu. Jadi selain teman mengajar, teman belajar, juga teman berkarya ya. Jadi teman berkarya ini misalnya Bapak Ibu mempunyai
atau punya pengalaman atau dapat membuat modul ajar yang bagus. Nah, dijadikanlah portofolio dan hasil karyanya dapat disimpan di Merdeka Belajar ini sehingga dapat dilihat oleh orang lain hasil karya kita itu. Sehingga menjadi inspirasi dan dapat berkolaborasi dengan yang lain. Nah, itulah manfaat plafon Merdeka Mengajar. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, plafon Merdeka Mengajar ini Bapak dan Ibu ya, mungkin untuk di zona H ya yang saya identifikasi nih. Ini sudah alhamdulillah Bapak dan Ibu, kalau untuk guru ya ini semacam di Rancasari, Kecamatan Rancasari ya. Misalnya untuk guru yang sudah mempunyai akun Belajar ID ini hampir rata-rata sudah 85% ya itu. Nah, bahkan kalau di Gede Bage satu sekolah itu untuk guru udah ada yang 100%. Semacam Cemencrang akun yang sasaran adalah 14, yang tersedia juga 14 dan sudah aktivasi 14 guru itu yang sudah mempunyai akun Belajar ID. Betul ya Bu Leni ya? Ya, di merah. Jadi udah selesai. Kemudian saudara juga ini dari yang saya lihat ini Bapak Ibu ya di lapangan Mengajar ya saya lihat saudara yang jadi guru sasaran dan 8 orang yang sedia 8 dan yang 8-nya sudah semua ini ya. Itu yang dibagi. Kalau tempat kalau sasaran sedia 17 sudah masuk sudah semua. Kemudian sasaran 11 sedia 11 yang tidak aktif 10, sisir sasaran 52 tersedia 52 yang baru aktif punya 46. Kemudian Almis sasaran 7 tersedia 4 yang aktif 3. Dan Asia sasaran 2 baru, kemudian yang tersedia 11 aktif 14. Kemudian organisasi Asispa 1 sasaran 22 tersedia 21 aktif 19. Kemudian Bina tersedia sasaran 14 tersedia 13 hanya aktif. Di Jabura sasaran 34 tersedia 33 29 sudah aktif. Di Mamolan dan Lati sasaran 56 tersedia 55 yang aktif 47. Berarti tinggal 8 lagi aktif. Kemudian dia tanggal 20 dia 20 yang aktif baru 16 tinggal 13 lagi. Tanda bola tanggal 39 terus dia 27 yang aktif 31 tinggal 6 lagi. Tanda loa 56 sasarannya yang tersedia 52 dan yang aktif 40. Alfitra sasaran 33 sedia 33 yang aktif 27 jadi 16 lagi. Kemudian Pasir Bogor sasaran 38 sedia 37 yang aktif 30 ya. Itu untuk pendingnya kepada guru ya. Nah, yang paling ini adalah untuk siswa yang di zona H itu
untuk siswa masih banyak yang nol, ya. Ini satu contohnya misalnya di Rancawa, untuk siswa pada dia tolong ini siswa catat untuk Rancawa semuanya sasarannya adalah 1043 yang tersedia 30 untuk siswa ini ya, untuk siswa. Nah yang baru 2 ya, yang baru 2. Kemudian belajar bola sasaran 630 siswa, tersedia 89, yang aktif belum ada yang aktif untuk siswanya, ya. Kemudian si Jayapura 625, tersedia 56, belum ada yang aktif. Kemudian Asipa 1, sasaran 383. Kemudian tersedia 37 yang aktif belum ada. Kemudian Dinar sasaran 130 195 siswa, tersedia 21, belum ada yang aktif. Siswa Pampuan Darwati sasaran 830 siswa, tersedia 64 akun, belum ada yang aktif. CME 382 akun, tersedia 69, belum ada yang aktif. Alfitrah sasaran 452, tersedia 416, yang sudah aktif tinggal 53. Mungkin kalau Alfitrah ini kan sudah dengan 1 tahun jalan ya. Kemudian Pasir Bogor sasaran 690, tersedia 82, yang aktif belum ada. Kemudian Cempaka Arum ini sasaran 21 ya, tersedia 20, yang sudah aktif 19. Maaf. Cempaka Arum, ulangi, sasaran 379, tersedia 51, yang sudah aktif atau sudah ya belum ada ya. Kemudian Saudara sasaran 92, tersedia 27, yang aktifasi belum ada. Dan Sagagaran sasaran 106, tersedia 17, yang aktifasi ada 2 ini Sagagaran ya. Kemudian Sisirin sasaran 957, tersedia 120, yang aktifasi belum ada. Kemudian di Medan sasaran 227, tersedia 11, yang sudah aktif 1. Almonis sasaran 47, tersedia 8, belum ada yang aktif. Asia 269, tersedia 35, yang aktif ada. Nah ini Bapak Ibu untuk siswanya tolong operator ada di bagian kalau di operator tolong untuk siswa-siswanya diaktifkan. Sebab kalau udah 2 tahun tidak aktif ya, kasihan mereka nanti tidak akses nanti untukannya ya. Jadi untuk argo lagi siswanya ya diaktifkan ke operator yang minimal yang sudah ada, yang dia ada aja, hanya tidak semua yang tersedia hanya dari contoh yang dirawat 43 yang tersedia 30 ya, 30-nya yang harus diaktifkan ya. Sebab kalau misalnya anak-anak itu kita udah punya tapi tidak diaktifkan, nah 2 tahun depannya itu bisa disediakan, anak bisa belajar ya. Kasihan kan kita, itu kan bukan untuk seumur hidup ya. Jadi kalau diadakan, kalau ini ibu guru yang ada di sini kasih tahu ini, sebab kalau suara guru di sekolah ya OPK yang tahu ya untuk mengaktifkannya.
barangkali yang lain-lainnya nanti oleh pada akan mendalam bagaimana cara mendapatkan ampun derajat ini. Itu ya bagaimana manfaatnya. Sebenarnya kalau sudah aktif Ibu ini kita gampang sekali, mudah sekali untuk mencari ilmu apapun ya atau menanya apapun nanti akan dijawab oleh para ahli yang berkompeten dalam yang Bapak Ibu ya. Kali itu saja sambutan dari saya ucapkan terima kasih kepada para panitia terutama ketua KKD ya dan anggotanya semua ya sehingga ini mudah-mudahan kita selalu ada mudah-mudahan apa yang disampaikan sisa-sisa menjadi dalam kita semua. Itu saja barangkali sambutan dari saya. Mohon maaf atas semuanya. Udah baru kali ini ya. Tapi kita kayaknya sudah bisa sampai selesai. Saya kembali lagi ya. Jadi harus sampai jadi agak jauh juga ya. Itu saja. Selamat Padang dan semuanya. Neng Ika terima kasih, Neng Leni teh di Cimencrang ya? Iya, Cimencrang ya. Ya, Neng Ica, Neng Gina, pokoknya semuanya aja ya yang tidak bisa disebutkan. Silakan selamat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Bentar Pak, dipotong dulu. Dipotong dulu, boleh. Buka kamera semua. Mangga Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Siapa yang tugas motretnya? Ya, kameranya dibuka semua. Buka dulu. Aduh, lagi di luar, Bapak punten. Ya, ada yang tidak bisa dibuka, Padang kayaknya. Saya cuma membawa kayaknya 9. 1, 2. Ya, terima kasih ya. Mangga, Assalamualaikum. Apa standby ya? Iya. Baik, terima kasih pada Pak Karya ya yang sudah memberikan gambaran tentang aktivasi akun belajar ID. Tapi sebenarnya memang 85% itu untuk guru ya sudah teraktivasi gitu di Kecamatan Rancisari. Cuma masalahnya yang siswa itu kebanyakan memang belum, apalagi di Cinder belum sama sekali untuk siswanya. Semoga setelah ini nanti akan ada aktivasi gitu ya. Kemungkinan akan ada share and grow tentang aktivasi belajar ID mungkin atau dan lain sebagainya. Mungkin ini Bapak Ibu karena Pak Basinya belum hadir, mungkin akan ada ini dari Bu Ketu, akan ada sedikit banyak juga nggak apa-apa Bu Ketu. Silakan Bu Ketu, mangga. Ya, termohon Ibu Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga bisa sama-sama melaksanakan kegiatan jimit walaupun tidak hadir secara tatap muka, lewat virtual saja, tapi mudah-mudahan terutama dari rekan-rekan pengurus KKG Jomha tetap semangat gitu untuk terus berbagi, mengembangkan kompetensi kita, sama-sama mengajak guru-guru yang ada di lingkungan zona H untuk sama-sama kita belajar dan terus belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian atau Akang Teteh, saleresnya mah ini teh sambil menunggu Pak Basin, kebetulan tadi katanya lagi di jalan Teh Leni ya. Menuju nyetir sawerna sambil menunggu Pak Basin masuk ke room. Saya sedikit menginformasikan saja panginten Bapak Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah materi yang akan disampaikan adalah materi terkait platform Merdeka Mengajar yang nantinya akan dipaparkan oleh Pak Dadang, ya. Dan nanti ada pula tambahan dari Teh Gina, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kabar menggembirakan nih untuk KKG Zona H. Sedikit saya informasikan juga. Beberapa pekan yang lalu komunitas KKG Zona H ini kami daftarkan di Kemdikbud sebagai salah satu komunitas yang akan mengaplikasikan platform Merdeka Mengajar itu ya. Nah kebetulan berdasarkan persyaratan yang diberikan oleh pihak Kemdikbud, yang mengikuti di awal itu adalah pengurus inti. Nah diantaranya ada ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, setelah melewati beberapa tahapan yang sudah kami lewati, nah alhamdulillah KKG Zona H ini kami masuk salah satu komunitas panginten ya yang mewakili Kota Bandung untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Dan alhamdulillah untuk KKG Zona H ini diwakili oleh Ibu Sekretaris kita yaitu dengan Teh Gina. Teh Gina, mana suaranya? Coba pengen dengar. Ya, luar biasa ya. Ibu Akang Teteh sekalian ya, ini salah satu kebanggaan untuk KKG Zona H karena kemarin saya minta bantuan ke Teh Gina, cik Teh Gina pangnoongkeun gitu ya untuk Kota Bandung jenjang SD itu ada komunitas apa saja gitu, karena info ini pun disosialisasikan ke KKG di zona yang lainnya, dan ternyata setelah dicek yang masuk untuk jenjang SD di Kota Bandung itu hanya KKG Zona H saja. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk komunitas KKG kita yang luar biasa ya. Ya. Nah, kemarin kami sudah pula menginformasikan hal ini, kabar baik ini kepada Pak Budi, Kepala Sekolah SD Ciskid ya, yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua K3S untuk Zona H, yang insya Allah nanti kami pun akan merapat ke sana. Mudah-mudahan program dari Kemdikbud ini bisa terlaksana dengan baik sampai akhir nanti. Dan ada beberapa penugasan sebetulnya yang harus kita lakukan. Nah, kami mohon bantuan dan dukungannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus minimal menyemangati lah gitu ya, terus berkontribusi juga, dan untuk program Share and Grow ini pun terus berjalan, istiqomah itu ya yang paling penting. Mau jumlah pesertanya banyak, sedikit, atau berapapun Bapak Ibu guru yang mengikuti, minimal dari kitanya dulu gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti ketika kami berkoordinasi dengan Pak Budi pun kami akan melakukan strategi bagaimana caranya kegiatan Share and Grow ini benar-benar bisa diketahui tidak hanya oleh tim pengurus inti atau guru-guru yang di dalamnya ada pengurus saja gitu, tapi seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Rancasari maupun di Kecamatan Gede Bage dapat mengikuti kegiatan Share and Grow ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, panginten sambil menunggu Pak Basin belum masuk ya, saya beri kesempatan kepada Teh Gina untuk memaparkan pengalamannya pada saat mengikuti seleksi panginten ya, karena ada beberapa tahapan yang harus kita lewati yang akhirnya luar biasa. Ini Teh Gina keren sekali bisa mewakili komunitas kita KKG Zona H untuk mengikuti program dari Kemdikbud. Kepada Teh Gina, mangga dipersilahkan. Ya, Teh Gina. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Bu Resti ya. Betul ya, ada Bapak pengawas juga ini sekalian ada kabar gembira gitu ya. Kemarin ada ide dari Bu Resti. Aduh, ini saya langsung saja ini menceritakan tidak apa-apa ya. Enggak. Saya. Ya, alhamdulillah Bapak kemarin itu kita suka diskusi gitu ya Pak. Terus ada ide dari Bu Resti sama Ibu Wakil Ketua Bu Leni didaftarin. Ya saya mah ayo aja gitu ya, ngikut gitu. Alhamdulillah kemarin yang lulus itu dari 3 pengurus inti mungkin ya Bu Resti, Bu Leni, yang lulus saya. Dan kenapa saya lulus? Mungkin ada syarat di situ, syarat yang harus dilalui yaitu mengerjakan 2 topik. Nah, 2 topik kalau tidak salah di pelatihan mandiri, yaitu topik Merdeka KHD ya, itu yang Merdeka sama kurikulum. Itu sampai kepada aksi nyatanya. Sehingga saya tidak tahu bakal lulus atau tidak karena saya mengerjakan saja, saya ngaguluyur gitu ya Pak ya, Bapak Ibu mengerjakan. Nah saya pun tidak tahu ketika saya buka Telegram ada pengumuman begitu untuk gelombang 2, kita masuk gelombang 2 ya Bapak Ibu waktu itu. Gelombang ternyata KKG Zona H Kota Bandung itu lulus dan ada nama saya gitu. Dan di sini mungkin saya alhamdulillah ya Pak, karena kita harus bangga. Kenapa? Karena kita ini bagian dari KKG Zona H. Nah, di sini pun KKG Zona H ini berhak dikatakan komunitas belajar karena di situ ada sekumpulan guru yang tujuannya belajar gitu ya Pak ya. Tujuannya belajar. Maka dari itu, ayo kita semua yang ada di Zona H ini sebagai stimulan kita untuk never stop learning gitu. Belajar sepanjang hayat gitu ya. Nah, di sini karena kan kata Pak Nadiem juga, guru yang terbaik itu adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Artinya apa? Kemendikbud sudah menyediakan PMM, platform Merdeka Mengajar, sebagai platform edukasi teman belajar kita, gitu kan. Kita kan sesuai profil pelajar Pancasila ada karakter yang mandiri ya. Begitupun kita sebagai guru harus sifatnya mandiri belajar juga gitu, ada di PMM. Nah, di sini saya mengajak ya, karena ini merupakan panginten Bapak, ini bagian dari desiminasi. Kemarin kan sudah ada, dan fiturnya juga KKG Zona H sudah ada Pak, fitur di PMM. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah tinggal Bapak Ibu ditinggalnya. Ya, nanti dilihat, silakan nanti ada prakteknya sama Bapak Dadang bagaimana masuk ke PMM dengan belajar ID. Nanti ikuti saja Pak ya, nanti mengikuti gitu ya. Jadi seperti Facebook ya, link Facebook diikuti gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini saya di sini juga sambil mendesiminasikan pengenalan platform Merdeka Mengajar. Ya, sasarannya ya ideal saya itu Pak, seluruh anggota seluruh guru-guru yang ada di KKG Zona H ini mengikuti yang desiminasi ini. Tapi memang kita tidak memungkinkan ada tugas di luar sana yang ada sekolah siang gitu ya. Kita berpikir positif gitu ya. Jadi di sini bahwa dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini mendukung gitu ya, mendukung adanya kurikulum Merdeka. Kita juga harus mendukung juga karena kita ada di bagian situ gitu ya, memahaminya. Maka dari itu kita harus mengakses gitu ya, mengakses PMM ini gitu Pak, Bapak Ibu ya. Betul, tadi kata Bapak, dengan PMM ini kita bisa belajar, kita bisa mengajar, kita bisa berkarya. Kalau mengajar itu ada nanti kita masuk ke fitur perangkat ajar, asesmen murid. Untuk belajar, kita masuk ke pelatihan mandiri gitu ya, sampai melakukan aksi nyata gitu ya. Kemudian ada video inspirasi dan berkarya tadi ya yang Bapak utarakan, memang betul. Jadi ada, silakan portofolio yang kita hasilkan dari mengajar kita share. Nah, di situ kita saling berbagi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau menurut saya
saya, karena saya sudah melakukan pelatihan mandiri, sebenarnya ya untuk kadang gini Pak, yang sekarang itu kan difokuskan kan 1 dan 4 ya, 1 dan 4. Kadang kelas 2, 3, 5, 6 pusing gitu ya. Aduh liar, memang saya pun begitu ya mengalami. Sebenarnya di PMM itu sudah ada, sudah lengkap sebenarnya. Karena di situ sudah ada alur belajar kurikulum merdeka, mulai dari memahami topik Merdeka Belajar dari KHD, kemudian memahami kurikulum, memahami topik perencanaan belajar, topik asesmen, sampai ke topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter murid. Tuh, Kemendikbud itu kurang apa lagi, tinggal kitanya bisa bergerak gitu Pak. Sebenarnya ini merupakan apa ya, KKG ini sebagai wadah untuk menggerakkan guru-guru selalu ingin belajar. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kita melakukan KKG yang Share and Grow ini, pesertanya ya belum maksimal kalau kata saya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Nanti mungkin ada triknya ya, supaya mereka mengajar ini semuanya bisa membuka akses, begitu Pak. Begitu mungkin Bu Resti. Ya, hatur nuhun Teh Gina. Ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Teh Gina. Luar biasa, Neng Gina. Terima kasih. Ya, Aduh maaf, kameranya kok ditutup. Maaf. Ya. Baru ngeh. Ya. Tidak apa-apa. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan Share and Grow kali ini juga merupakan salah satu tugas dari program tersebut untuk mendiseminasikan terkait platform Merdeka Mengajar, yang nantinya kami diminta untuk membuat laporan RTL-nya ya, rencana tindak lanjutnya. Namun pada kesempatan kali ini juga berhubung ada Bapak Pengawas nih dengan Pak Karya, kami juga mohon bantuannya untuk menginfokan hal ini juga ke pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung ya Pak ya. Ini satu kebanggaan juga untuk komunitas kami. Bapak sebagai perpanjangan tangan gitu ya dari KKG Zona H kepada pihak Disdik Kota Bandung. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan kami juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Disdik Kota Bandung. Itu pangitan Bapak Ibu sekalian dari saya. Hatur nuhun atas semangatnya, atensinya, kita terus belajar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prakteknya sama Pak Dadang ya, Bapak Ibu. Ya, Ibu Ika belajar langsung saja ya Bu ya, sambil menunggu langsung Pak aja. Mohon. Oke, siap. Jadi langsung aja ke Pak Dadang ya. Oke. Mohon, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Biar tidak lama-lama, kita masuk ke Pak Dadang aja ya. Ya. Pak Dadang, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suantena kadang Bu jelas. Kakuping Pak. Mohon jelas. Mau headsetnya terjalan. Jadi nanti dua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika, moderator yang memberi kesempatan pada saya dan juga kepada pengurus, semua rekan-rekan pengurus, rekan-rekan guru semua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba berbagi. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Pengawas Bina, Bapak Karya, terima kasih atas supportnya Pak untuk kegiatan yang kami selenggarakan, dan setiap KKG Bapak selalu mendukung. Saya sangat senang Pak, alhamdulillah ada support yang bagus bagi kami. Izin rekan-rekan semua, kepada Bapak juga, saya di sini mungkin bukan, kalau disebut narasumber agak kurang ini Pak, kurang pede. Mungkin saya di sini berbagi kepada Bapak Ibu guru yang sebetulnya sudah juga mencoba. Jadi saya di sini mungkin berbagi pengalaman saya mengenai khusus di platform Merdeka Mengajar.
Sebetulnya kemarin waktu di rapat kegiatan rapat kerja KKG, saya yang mengusulkan yuk kita coba bahas mengenai PMM ini karena memang ini awal pembelajaran dan kaitannya PMM ini adalah untuk persiapan bahan ajar kita. Nah, makanya saya kemarin usul, Bu, bagaimana kalau misalkan kita bahas PMM. Dan alhamdulillah akhirnya saya yang ditembak menjadi narasumbernya gitu. Langsung saja. Kolaborasinya. Ya iya, itu nanti mungkin sama Bu Gina dibantu juga mengenai penjelasannya. Mungkin dari saya lebih ke praktiknya ya. Untuk praktiknya, jadi dalam PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini, saya senang dengan pergerakan Kemdikbud saat ini. Selain memberikan kita tugas, istilahnya memberikan juga senjata kepada kita. Nah, tugas kita adalah implementasi kurikulum Merdeka. Nah, senjatanya diberi dengan platform Merdeka Mengajar ini. Tapi sayangnya senjata ini belum kita kuasai sepenuhnya. Sehingga nanti untuk berperang kita masih melangkah secara perlahan gitu ya, Kagok. Ini narik pelatuknya bagaimana gitu kan. Nah, jadi makanya saya ingin mengajak Bapak, Ibu semua untuk kita mempraktekkan dalam PMM ini. Dalam PMM ini ada dua platform yang bisa digunakan. Yang pertama yang berbasis Android, artinya kita bisa pasang di handphone kita sehingga lebih leluasa sambil buka WA, sambil buka IG ya mampir dulu ke PMM bisa. Nah, kalau di yang berbasis web di laptop itu lebih kitanya harus duduk. Jadi lebih enak yang di Android. Bapak Ibu izin menampilkan. Bapak saya tayangkan yang di handphone Bapak Ibu ya. Kang Dadang, Ya Bu. bisa di-cut dulu sebentar, Pak Basin sudah bergabung. Mohon. Ya. Sudah masuk. Ya, mangga. Di-cut dulu, Kak. Baik. Punten ya Mangga Pak Dadang ya. Bu Ika. Mangga. Oke, Pak Basin, selamat datang Pak Basin. Assalamualaikum Pak Basin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kasadayana ieu. Mangga Pak Basin. Kami Pak Basin Yulian Sumping. Aduh punten Pak Pengawas. Bengkel. Ternyata pulsanya habis. Oh. Pulsanya habis, Bu. Bengkel pikiran mata pincang Pak Pengawas. Ini sami abdi ge hapunten Pak Basin ye atuh tiasa ye Pak Abi tos tabuh tilu ye paling abi ke kantor teu tiasa nyerengan. Oh, siap. Tiasa dikase atuh nuhun kasadayana. Nuhun. Ya, Nuhun Pak Basin sakali deui. Kami Siap. Nuhun. Ya. Mangga untuk selanjutnya langsung saja sambutan dari Bapak Basin kepada Bapak Basin, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa alihi washabihi ajmain ma ba'du. Ibu Bapak sekalian, hapunten ngos-ngosan dari lantai 2 ke lantai 3. Abi izin Kak Buleni dan teman-teman. Ya. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Halo Ibu Bapak, kenapa suaranya pit? Ada Pak, jelas Pak. Suaranya jelas, Pak. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga di pagi hari yang cerah sedikit mendung ini kita dapat
silaturahim, kita dapat bertemu lewat media ini dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di Indonesia. Saya berharap seperti ini tetap ditingkatkan. Mudah-mudahan pesertanya semakin hari semakin bertambah gitu. Saya tidak tahu keadaan berapa orang yang pada kesempatan ini karena belum sempat berangkat. Yang mudah-mudahan saya berharap dari hari ke hari kegiatan seperti ini harusnya pesertanya bertambah dan bertambah. Sebab Ibu Bapak sekalian, kegiatan seperti ini sangat penting bagi kita karena kita merupakan garda terdepan gitu ya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Pengawas Gugus 39, yang kami hormati Pak Karya, pengawas di Kecamatan Rancasari, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah di Jonaha, yang kami banggakan, yang kami istimewakan adalah Bapak Ibu guru di Jonaha. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi saya. Walaupun mohon maaf saya agak terlambat karena tadi di luar perkiraan. Tadi Yusuf dari sekolah itu mau ke bengkel, ternyata di bengkelnya ngantri dan agak sedikit lama gitu. Yang lebih agak sedikit tribel lagi karena begitu buka HP ternyata pulsanya habis. Kira-kira seperti itu. Nah, barusan saya lompat ke Cimincerang, absen dulu, terus sekarang sudah di rumah lagi. Jadi sekarang posisinya di rumah gitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang materi kita pada kesempatan ini, ada intinya menurut saya seorang guru yang baik itu adalah harus memperbaiki terus setiap waktu. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi guru. Nah, istilah guru itu banyak sekali, ada yang katanya digugu dan ditiru, dan banyak sekali lah istilah-istilah tentang guru. Oleh sebab itu, saya apapun kurikulumnya, apapun istilahnya, apapun materinya, sebenarnya guru yang paling baik itu menurut saya satu adalah guru yang selalu mengupdate dirinya, yang selalu memperbarui dirinya berkaitan dengan metodologi pembelajaran, berkaitan dengan dunia pembelajaran dan dunia pendidikan yang pada saat ini banyak sekali pembaruan-pembaruan. Yang kedua, sebagai guru hendaknya Ibu Bapak sekalian, kita harus mencintai profesi kita dengan sebenar-benarnya cinta. Gitu. Kita harus menguasai, kita harus mencintai, dalam artian kalau kita sudah senang, kalau kita sudah cinta, hal-hal yang lain biasanya itu agak sedikit terabaikan. Oleh sebab itu menurut saya guru yang paling baik yang pertama tadi selalu menambah ilmu pengetahuannya setiap saat dan setiap waktu. Yang kedua juga itu harus mencintai profesi kita. Kalau kita jadi guru itu pilihan hidup kita, saya pikir kita jangan tanggung-tanggung. Kita harus masuk 100%. Gitu. Yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, ini khususnya kita ini pada saat ini kita ini menjadi guru SD. Guru SD itu setiap hari berhubungan dengan anak yang notabene usianya antara 6 sampai 11. Antara 7 mungkin sampai 12 tahun. Nah, kalau dilihat secara psikologis perkembangan, usia-usia ini Ibu Bapak sekalian adalah usia yang sangat produktif. Usia yang dalam proses perkembangan manusia itu ya. Itu usia-usia seperti ini adalah pertumbuhan yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita harus bersyukur sebab kita oleh Allah setiap saat dipertemukan dengan peserta didik yang usianya seperti itu. Jadi
apapun yang kita berikan menurut saya harus berdampak positif gitu, walaupun pada kenyataannya ada yang mengatakan da guru SD mah cenah ada bagian dasarnya saja gitu kan. Nah, yang paling penting katanya di tingkat perguruan tinggi atau tingkat SMA. Kalau saya dengan pernyataan itu kurang sependapat, justru SD itu adalah pembentukan fondasi untuk mereka berpikir, untuk mereka berkarya, dan untuk selanjutnya memiliki kebiasaan-kebiasaan. Tadi saya rapat dengan kelas 5 di sekolah saya katakan ibu bapak sekalian, apabila ibu bapak ingin mendidik anak di SMP dan SMA tidak capek, awalilah di SD ini dengan hal-hal yang positif. Biasanya karakter yang sudah ditanam selama dia di SD itu akan dibawa ketika usia SMP dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan sampai dewasa. Nah, sebab itu menurut saya ibu bapak sekalian, ini hal-hal ini yang sangat penting kita sebagai guru, bahwa sasaran tembak kita gitu ya, anak didik kita itu usianya usia seperti itu. Jadi saya pikir seperti itu. Hal yang lain barangkali nanti bisa disampaikan oleh Pak Dadang sebagai narasumber atau teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang terakhir barangkali saya ingin mengajak teman-teman sekalian bahwa pada saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan selalu memberikan ruang dan gerak kepada kita yang sangat luas. Oleh sebab itu hendaknya teman-teman sekalian yang ada di forum ini atau yang belum gabung di forum ini hendaknya selalu mencari ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman dengan buka website di Kementerian Pendidikan yang tadi Pak Dadang katakan gitu ya, dengan senjata, dengan pelatuk dan lain sebagainya. Ini saya pikir pada saat ini pemerintah sangat terbuka di kementerian yang sekarang ini, berbeda dengan barangkali 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Nah, oleh sebab itu jika Anda ingin menjadi guru yang saya sebutkan tadi, maka ini faktor yang terakhir ini adalah faktor yang sangat penting gitu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasanya agak sedikit bolak-balik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basin sudah memberikan petuah kepada kita semuanya. Yang dapat saya ambil pelajaran hari ini dari Pak Basin yaitu guru yang paling baik adalah guru yang mencintai profesinya dan guru yang mau mengupgrade kemampuan kita sehingga bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bapak atas petuah-petuahnya. Semoga kita semuanya bisa mengaplikasikannya sehingga kita semuanya bisa mencintai dan mengupgrade diri kita untuk bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Basin. Sama-sama Bu. Iya Pak. Untuk selanjutnya, mangga Mbak Dedi lanjut sama Pak Dadang kembali. Kepada Pak Dadang kami persilakan untuk melanjutkan yang tadi. Ya, hatur nuhun Bu Ika. Izin diulang mungkin dari ini ya, dari awal. Jadi pemerintah atau Kemdikbud sekarang sudah menyediakan PMM atau platform Merdeka Mengajar, yaitu untuk memfasilitasi lebih ke IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kenapa platform ini menjadi sangat penting? Karena Kemdikbud atau pemerintah itu kepada sekolah sudah memberikan kebebasan untuk memilih pada tahun ini apakah akan menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, apakah akan tahun depan. Nah, pemerintah kemarin sudah atau Kemdikbud kemarin sudah memberikan kepada kita pilihan, dan di Kota Bandung kemarin sudah mendeklarasikan bahwa akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu platform ini menjadi sangat penting. Bagi ketiga pilihan itu, semua difasilitasi oleh platform ini. Ada yang Merdeka Belajar. Nah, kalau Merdeka Belajar berarti sekolahnya tidak mengimplementasikan, tapi tetap belajar untuk implementasi nanti tahun ajaran
berikutnya. Nah, belajarnya di mana? Difasilitasi dalam platform ini. Kemudian untuk yang Merdeka Berubah, seperti kita di Kota Bandung, semuanya, tolong dikoreksi, mungkin semuanya ya, semuanya sudah melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Karya, pengawas bina tadi, bahwa di sini kita boleh mengambil, boleh mengunduh semua perangkat, mulai dari ATP, CP yang sudah dianalisis, kemudian ke RPP Plus-nya, kemudian buku elektroniknya, asesmennya semua bisa diambil dari platform Merdeka ini. Ini untuk yang Merdeka berubah tapi tetap belajar dan mengambil dari menyadur dari platform Merdeka ini. Kemudian yang ketiga, yang Merdeka Berbagi. Merdeka Berbagi itu berarti sekolah-sekolah penggerak. Nah, mereka bukan hanya belajar di sini, tapi juga membagikan hasil karyanya sehingga kita bisa ambil. Jadi satu platform ini betul-betul mengakomodir semua pilihan yang sudah diberikan oleh Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi ada 2 platform yang bisa digunakan dalam menggunakan PMM ini. Yang pertama adalah platform yang berbasis Android. Kemudian yang kedua adalah platform yang berbasis web, di mana bisa digunakan pada laptop kalau untuk yang berbasis web. Untuk platform yang menurut saya lebih efektif, itu bagusnya kita menggunakan yang berbasis Android. Karena apa? Lebih mobile, artinya kita bisa menggunakannya ya layaknya Facebook, Instagram, dan YouTube. Jadi lebih mobile. Caranya, Bapak Ibu, izin share screen. Saya akan bagikan layar di handphone. Oke, untuk yang pertama Bapak Ibu perlu lakukan adalah masuk dulu ke masuk dulu ke Play Store. Mungkin Ibu bisa sambil dipraktekkan, kalau yang sudah terpasang mungkin sudah tinggal buka, kalau yang belum terpasang tinggal masuk ke Play Store, kemudian ketik di pencarian Merdeka Mengajar. Nah, di sini sudah ada, kalau yang saya sudah terinstall, artinya tinggal klik buka. Kalau yang masih belum, berarti harus menginstalnya terlebih dahulu. Kita coba buka. Ya. Nah, kalau yang saya ini sudah masuk, karena saya sudah login. Nah, bagi Bapak Ibu yang di handphonenya belum terinstall, nanti diinstal dulu, kemudian dibuka. Kemudian nanti akan ada tampilan awalnya itu login. Loginnya menggunakan dengan akun belajar atau belajar ID. Nah, mungkin di sini kendalanya ada beberapa guru memang yang belum aktivasi. Kalau terdaftar, saya yakin semua sudah terdaftar, hanya mungkin belum aktivasi. Itu. Untuk aktivasinya tidak akan dijelaskan di sini mungkin ya nanti, karena di sini untuk penjelasan PMM-nya dulu. Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan mengaktifasi, bisa menghubungi ke operator masing-masing. Kalau misalkan operatornya sibuk dengan tugasnya, ke saya boleh, mangga dibantu aktivasi. Dan ada kasus lagi, misalkan minta reset password karena lupa. Nah, harusnya itu reset password yang bisa itu adalah kapten ya, kapten Bu Leni ya, ada namanya kapten, ada co-kapten. Kalau di kota Bandung itu Pak Dewa ya, siapa? Pak Dewa gitu kalau nggak salah kaptennya teh. Guru kalau nggak salah. Kalau co-kaptennya saya kenal Pak Dadan Irsyada, itu yang di Cijerah. Itu co-kaptennya. Bisa untuk riset itu bisa ke sana. Nanya ke siapa tuh teh? Kang Agus Patoni, nanya aja. Nah, ya nanti. Nah, untuk riset itu harusnya hanya bisa oleh kapten. Ternyata tapi saya kemarin coba-coba, ternyata saya juga bisa ngeriset password yang lain ternyata. Dan caranya tidak akan saya kasih tahu karena itu
rahasia mungkin. Tapi kalau misalkan ada yang mau minta bantu riset, bisa ke kapten. Kalau misalkan tidak ada tanggapan atau karena banyak, Manajer boleh aja dicoba ke saya. Nah, dicoba. Nanti saya coba bantu. Mudah-mudahan masih bisa. Kalau cara kemarin saya ngulik-ngulik dikit, oh ternyata bisa. Jadi silakan bisa menghubungi kalau misalkan untuk bantu riset password. Bagaimana Bapak Ibu sudah coba install? Sudah Pak Dadang. Sudah Pak, Ya. lanjut. Kalau di handphone, di sini ada tampilan atas, di situ ada beranda, kelas, info terkini, dan pengaturan. Nah, yang penting itu ada di beranda dan kelas. Di paling atas ada beranda dan kelas. Yang pertama, kita akan bahas dulu di beranda. Di beranda di sini ada tiga poin penting. 3 poin penting. Yang pertama, yang paling atas itu berita-berita yang ada tulisan kurikulum merdeka. Nah, di situ updatean dari sistem keluar di atas ini. Jadi kalau misalkan ada pelatihan baru, keluar di atas di sini. Kemudian yang kedua adalah pengembangan guru. Nah, di pengembangan guru ini khusus untuk pribadi kita guru belajar tentang apa itu IKM, apa itu CP, bagaimana cara menyusun ATP, semuanya ada dalam fitur pengembangan guru. Kita coba satu, di sini ada video inspirasi. Nah, di sini banyak video inspirasi yang tentunya diharapkan oleh pengembang adalah untuk mengajak kepada pengguna untuk bagaimana menggunakan platform Merdeka ini, bagaimana kita menerapkan kurikulum Merdeka. Ini lebih ke video-video untuk yang video inspirasi. Kemudian panah kembali seperti biasa. Kemudian ada juga dalam fitur pengembangan guru ini pelatihan mandiri. Nah, kemarin yang Ibu Gina lakukan berarti di sini Bu ya. Yang ya pengembangan diri di dalam pengembangan guru ada pelatihan mandiri mulai dari Merdeka Belajar, bagaimana pandangan dari KHD Ki Hajar Dewantara. Jadi kita balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara untuk Merdeka Belajar ini bisa Bapak Ibu semua pelajari di sini ya. Jadi kita menerapkan IKM tapi tidak tahu filosofisnya. Nah, di sini di dalam platform Merdeka Mengajar ini sudah disediakan filosofisnya seperti apa kita harus menerapkan IKM ini. Kemudian ada juga yang kedua topiknya yaitu mengenai kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini lebih membahas kurikulum Merdeka secara luas. Nah, ini bisa dikerjakan mandiri oleh Bapak Ibu semua. Di sini ada waktunya 2,5 jam, ada berapa modul? Ada 2 modul. Kemudian topik selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dikupas tuntas mengenai profil pelajar Pancasila itu. Kemarin yang masih bingung-bingung kan ada tuh proyek dalam IKM itu ada proyek profil pelajar Pancasila. Nah, bisa Bapak Ibu semua pelajari di sini. Kemudian ada perencanaan pembelajaran. Di sini pasti lebih membahas ke bagaimana menyusun mulai dari CP, dianalisis jadi TP, ATP, kemudian menjadi RPP plus atau modul. Di sini dipelajari. Kemudian bagaimana cara asesmen. Di sini ada dipelajari juga. Kemudian penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan. Ini pembelajaran diferensiasi mungkin ya, pembelajaran diferensiasi ini. Menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Jadi itu, dalam pelatihan mandiri di sini ada topiknya banyak, silahkan bisa Bapak Ibu semua pelajari di sini. Nah, kemudian ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini setelah ikut program kemarin ya, Bu Gina nih, kemarin yang sudah
mengalami. Kalau saya belum, Bu Gina. belum ini mengerjakan semuanya. Dari topik tadi, kemudian hasil dari kita tadi mengikuti belajar aksi nyata kita itu seperti apa, semuanya dituangkan ke sini. Ini kemarin Bu Gina sudah dilakukan, Bu Gina ya? Sampai ke tahap webinar, Bu Gina? Kemarin? Enggak, Belum? tidak. Kalau webinar Lebih dari sana ya? iya di sana. Jadi Ya, gini, kalau Pak. webinar itu lebih dari ini, disediakan oleh platform ini, Ya, menyediakan ketika ada webinar, diberitahukan di sini. Jadi kita bisa langsung real time ikut. Ketika ada pemberitahuan, ikut langsung. Gitu. iya, otomatis itu ada di situ. Iya, jadi pengembangan guru itu lebih ke untuk pengembangan diri kita. Tadi bukti karya sudah. Nah, ini yang tadi dibahas ada komunitas, ini fitur baru bulan ini. Kalau bulan lalu masih belum ada komunitas ini. Nah, Iya. ada fitur baru komunitas di sini lebih Pada ke dan artinya Oh, ada. nih ada share and grow, semuanya bisa berterima kasih kepada Ibu Gina. Nah, berkat Ibu Gina, KKG Jonaha itu tampil di sini. Artinya di sini kita bisa berinteraksi dengan anggota. Anggotanya baru ada berapa nih? Kita klik lihat. Nah, Ada anggotanya 7. baru 7 ternyata. Siapa saja? Mungkin hanya Bu Gina yang bisa lihat ya. Ya, saya mungkin sebagai narahubung pangintennya, Pak, Ya, di situ yang bisa membuka topik, bisa membuka pembicaraan mungkin hanya Bu Gina saja ya, karena saya tidak bisa di sini. Tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi Bu Gina nanti yang mengelola komunitas ini. Nah, jadi sudah ada komunitas kita di sini. Ada eksplorasi. Ini di eksplorasi ini komunitas dari semua nasional di sini, semua ada. Kalau Ibu mau mengikuti komunitas lain, mangga di sini ada. Ini narasumber yang saya yakin ini adalah dari ini ya, dari sekolah penggerak ini, sekolah penggerak dan guru penggerak di sini ada di sini. Yang sudah melakukan praktik baik implementasi kurikulum, artinya yang sekolah penggerak. Kemudian selanjutnya, nah di sini di fitur yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini yang paling penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini yang menjadi senjata kita untuk melaksanakan atau implementasi kurikulum itu ada di sini. Mulai dari asesmen murid dan perangkat ajar. Kita bahas satu dulu ya. Kita buka coba asesmen murid. Nah, di sini ada asesmen murid untuk semua fase bisa. Kelas 1 sampai kelas 2, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, sampai fase F. Tapi perlu diinformasikan Bapak Ibu, untuk asesmen ini bukan untuk asesmen seperti materi ya, seperti materi tentang IPA, IPS, bukan. Tapi di sini lebih ke asesmen diagnostik. Diagnostisnya di sini mengacu kepada asesmen kelas, AKM kelas. Jadi ada dua. Yang pertama adalah numerasinya, kemudian yang satu lagi adalah literasi. Nah, jadi lebih ke kita balik dulu ke IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ada dikenal dengan pembelajaran diferensiasi ya, kalau tidak salah, pembelajaran diferensiasi. Jadi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau kita tidak tahu kebutuhannya, kalau kita tidak tahu kemampuan anak, artinya kita susah kan melakukan penyesuaian itu. Nah, dalam asesmen ini, hasilnya nanti anak menjadi terkelompokkan, menjadi kalau dalam literasi kita lihat asesmen yang sudah saya laksanakan. Nah, di sini ada ya asesmen tentang kelas 4 ya. Di kelas 4. Nah, ini saya kemarin sudah melakukan asesmen diagnostik mengenai literasi. Literasi itu ada 2, teks informasi dan teks sastra. Nah, saya ada 34 murid
tapi baru 31 yang ini yang mengumpulkan, artinya yang 3-nya kemarin belum melaksanakan. Dalam hasil asesmen bisa terlihat siapa saja. Nah, nanti bagaimana cara memulainya nanti akan dibahas selanjutnya. Kita lihat hasilnya dulu. Ini hasilnya, daftar siswa ada. Kemudian kita tidak perlu capek-capek menilai, kita tidak perlu ini masuk mana nih? Karena analisis kelasnya itu sudah otomatis oleh sistem di sini analisis. Jadi sudah ada 4 kelompok anak di sini. Yang pertama adalah PIK, perlu intervensi khusus. Di sini alhamdulillah nggak ada yang perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua ada yang sudah pada tahap pemahaman dasar. Ada 7 orang murid saya yang tingkatannya di pemahaman dasar. Kemudian ada yang cakap 22 murid. Kemudian ada yang sudah mahir 2 murid. Nah, yang pemahaman dasar itu seperti apa rinciannya? Bisa kita klik dengan tanda panah yang pinggirnya, karena yang PIK itu tidak ada. Kalau PIK itu kita lihat artinya belum ada kompetensi yang tercapai. Benar-benar anak itu kalau yang tidak bisa baca yakin masuknya ke PIK. Kalau tidak bisa memahami dari soal yang diberikan, artinya dia pasti masuknya ke PIK atau perlu intervensi khusus. Kemudian yang memiliki pemahaman dasar itu yang seperti apa? Ini di saya ada 7 murid. Nah, kalau yang memiliki pemahaman dasar, artinya di sini di atas ada murid bisa memahami dan mengakses informasi. Jadi hanya sebatas memahami saja. Seperti ada pertanyaan, siapa yang ada dalam teks tersebut? Misalkan petani, nah hanya bisa sampai ke situ. Kemudian untuk yang cakap itu yang seperti apa? Di sini dijelaskan murid bisa memahami dan mengakses informasi. Kemudian murid bisa menerapkan dan menggabungkan. Jadi ada lebihnya. Sudah bisa menerapkan dan menggabungkan informasi yang dipahami. Kemudian yang ketiga, ada murid yang sudah mahir, artinya dia sudah ada tambahannya, sudah bisa melakukan penalaran dan logika untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang terampil ini atau yang sudah mahir ini artinya mereka sudah bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan teks yang sudah disajikan. Nah, untuk ke depan di sini di bawah ada cari perangkat yang sesuai. Nah, di sini kemungkinan nanti ke depan kalau aplikasinya sudah lebih mutakhir lagi, artinya perangkatnya sudah disesuaikan di sini. Kita tinggal klik saja cari perangkat ajar. Nah, ini. Jadi untuk yang kemampuan tadi, tapi sayangnya ini kayaknya masih belum sempurna di aplikasi karena penyediaannya juga pasti masih dalam proses pengembangan. Jadi tinggal cari perangkat. Nah, itu di asesmen. Jadi asesmen itu lebih ke persiapan kita. Jadi bagusnya di awal. Jadi pada tahap contoh saya kemarin di minggu pertama di MPLS, anak kelas 1 ikut kegiatan MPLS. Nah, saya sempatkan untuk melakukan asesmen kepada anak-anak. Jadi literasi sama numerasi kemarin sudah coba dilaksanakan. Hasilnya seperti tadi. Keluarnya seperti tadi. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada fitur perangkat ajar. Nah, di sini sangat penting juga. Kenapa? Kita coba lihat di dalamnya ada apa. Nah, sini ada perangkat ajar. Lengkap agama Hindu, agama Islam, agama Katolik, Konghucu. Kita coba IPAS yang baru. Kita coba lihat IPAS. Di sini sudah ada buku muridnya, sudah ada buku gurunya, sudah ada. Nah, ini modul ajar yang bisa kita download. Di sini sudah ada. Kita coba klik modul ajarnya.
Sini capaian dan tujuan bisa dilihat selengkapnya saja. ATP-nya sudah ada Bu di sini. ATP tinggal lihat dokumen ATP. Nah, ini belum tersedia. Artinya para narasumber tadi yang kita lihat di awal tadi belum mengupload ke sini. Jadi ini sumbernya dari narasumber yang kemungkinan mereka itu adalah dari sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, ini ya belum ada. Kita cari yang lain yang sudah ada. Kita coba lihat di matematika saja, matematika atau apa ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita coba sama modul buku muridnya sudah ada. Kita lihat coba modul kelas 3. Nah, tinggal diklik saja selengkapnya. Selengkapnya, baca selengkapnya, lihat dokumen ATP. Nah, kalau ini sudah ada. Nah, tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu. Nanti kalau mau di-copy, copy saja. Jadi sudah terpisah di sini. Ini ATP untuk bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 2. Nah, kalau kemarin kan ada yang sama bagian kurikulum di sekolahnya diminta, ayo kita analisis dari CP ke ATP. Nah, sebetulnya di sini sudah ada. Di sini sudah ada. Jadi sebetulnya kemarin tinggal copy paste saja, copy paste. Kalau mau ada penyesuaian, disesuaikan saja. Sesuaikan nama sekolahnya. Tapi gimana Bu? Sesuaikan nama sekolahnya. Ya, itu tentu nama sekolah, kemudian juga dalemannya sih, maksudnya karakter yang ingin karakter yang ingin diraih atau kompetensi yang ingin diraih disesuaikan dengan kompetensi daerah masing-masing gitu. Betul. Kalau nama dan nama gurunya itu pasti harus. Jangan sampai terlewat, kalau terlewat ya bahaya sekali. Dilanjutkan. Nah, di bawah sini kalau unduh perangkat ajar, ketika kita klik semua, ini akan terunduh semuanya. Kita coba ya. Kita klik, tapi kemarin itu pas dicoba banyak yang terunduhnya. Jadi di sini ada RPP Plus-nya atau modulnya. Dan sampai sekarang masih berubah-ubah. Jadi nanti tergantung, ada yang upload pasti berubah, ada yang upload pasti berubah gitu. Jadi mudah-mudahan yang saya harapkan nanti lebih lengkap lagi. Jadi kita juga tidak terlalu kerepotan. Jadi tinggal menyesuaikan dari contoh yang ada ini. Nah, kemudian yang di bawah ada tentang kurikulum. Kita tinggal coba. Nah, di sini lebih ke penjelasan. Apa itu kurikulum merdeka? Di yang prinsip dasar di sini lebih kita bagaimana pemahaman, hampir sama dengan yang tadi dalam fitur pengembangan guru. Kemudian penerapan kurikulum. Di sini juga disediakan ATP, CP, dan RPP. Oh, ini sambil download tadi. Jadi berat. Jadi ketika kita download yang di bawah tadi, unduh perangkat pembelajaran, itu bakal terunduh semuanya. Nah, di sini ada ATP SD. Wah, error dari sananya. Apa nanti Bapak Ibu bisa coba ya, bisa coba. Kemudian bagaimana cara tadi membuat kelas dan melakukan asesmen. Tadi kan ada hasilnya, saya sudah ada. Di paling atas tadi selain beranda, di sebelah kanannya itu ada kelas. Ada kelas. Sinyal, maaf, kurang bagus. Nah, kalau misalkan ini saya yang kemarin kelas 6A, yang coba-coba kelas 6A ini hanya 5 murid yang saya coba. Kalau yang kelas 4, 34 murid yang saya daftarkan. Yang pertama caranya, Bapak Ibu tambah kelas.
tambah kelas, klik tambah kelas. Nih, kelasnya mau kelas apa? Misalkan sekarang kelas KKG misalkan. Kelas KKG tingkatnya tingkat kelas berapa? Nggak ada kelas guru, iya. Kelas 6, kelas 4, kelas 1 aja, kelas 1. Saya belum coba kelas 1. Kelas 1 tahun ajaran 2022-2003 simpan. Nah, ini bisa kita langsung selesai atau tambah murid di sini langsung. Kalau tambah murid, kita akan menambah murid secara manual. Tambah. Nah, ini murid saya yang udah ada. Yang kemarin kelas 6, kelas 4 semua ada di sini. Nah, tambah saja secara manual. Tambah. Namanya siapa? Klik di sini. Misalkan nama muridnya karena ini kelas KKG, izin Bu Leni, nama muridnya Bu Leni Fitriasari. Enggak. Saya udah punya tapi nama murid saya belum dimasukin karena harus manual. Iya. Tanggal lahirnya nggak usah itu langsung 14. setel aja Bu ya. Hah? Setel. Boleh. Tinggal NISN-nya 1, 2, 3, 4, 5 misal. Tambah murid. Oh, NISN-nya harus 10 ya. Dah. Tambah. Nah, ada murid 1 ditambahkan, Bu Leni. Nah, sudah ada di sini. Murid kelas KKG baru 1, Bu Leni. Nah, kalau misalkan kita tidak masukin satu-satu mah capek gitu kan ya. Masukin satu-satu, kudu ngetik satu-satu. Nah, kita tinggal ini aja ke asesmen saja. Asesmen. Asesmennya mau kelas berapa? Misalkan kelas 1, terapkan. Asesmennya tentang literasi. Tinggal terapkan. Literasinya tentang teks sastra. Nah, tinggal klik gunakan asesmen ini. Klik saja, gunakan asesmen ini. Ada pilihan. Yang pertama, pilihannya mau online atau offline. Kalau online, kita bagikan via WA bisa, linknya saja bisa. Nanti tampilan ke anaknya adalah seperti Google Form, memang Google Form. Tampilannya adalah Google Form ke anak. Kemudian ada yang kedua, tampilannya, nah ini offline. Offline ini unduh dan cetak soal. Artinya kita akan mendownload soalnya, download dulu, kita cetak, bagikan ke anak-anak, kemudian kita tarik kembali. Nah, kita yang input manual nanti. Nah, tapi kalau sekarang insya Allah anak-anak sudah bisa kan ya. Tinggal online, klik lanjut. Nah, mau kelas yang mana? Nah, tadi yang dibuat sudah ada nih, kelas KKG. Kita coba kelas KKG. Lanjut. Nah, buat tautan. Buat tautan. Mau via WhatsApp langsung bisa. Saya coba kirim ke grup ya, ke grup KKG. Nanti saya copy ke komentar. KKG Jonaha. Nah, tampilannya yang akan dibagikan itu seperti ini nanti anak-anak. Kita coba buka. Akan masukkan ke komentar ya, komentar di Google Meet. Boleh Bapak Ibu kalau mau coba. Silahkan dibuka, tampilannya Google Form biasa. Nah, tadi saya sudah bagikan, jadi kita tinggal tunggu saja. Nah, kalau misalkan kita kan tadi capek menambah murid misalkan, harus menambah murid. Jadi ketika nanti murid mengisi, tadi kan di anggota kelasnya hanya Bu Leni saja ya, hanya Bu Leni saja. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mengisi, itu ada isian nama, ada isian tanggal lahir, dan ada isian NISN. Nanti akan otomatis masuk ke kelas KKG nanti. Gitu.
Bapak Ibu, saya kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak. Enggak, Pak Dadang. Iya. Cekap ya. Nah, di sini sudah ada daftar asesmennya, sudah ada. Yang kita tambahkan tadi sudah ada di sini. Tinggal kita klik. Nah, dari 1 orang belum mengumpulkan. Jadi Bu ini juga belum mengerjakan. Nah, nanti kalau misalkan 10 anak sudah mengerjakan, artinya muridnya nanti akan bertambah. Tidak hanya Bu Leni saja, akan terisi sesuai dengan yang diisikan nanti di Google Form-nya. Jadi kita tidak perlu capek-capek menginput nama satu-satu, langsung saja buat asesmen. Nanti untuk kelas mana, nanti tinggal bagikan. Nanti akan terkumpul di sini. Nah, ini sebetulnya sebagai modal dasar kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, gitu. Itu sumbernya bisa kita gunakan dari sini. Ibu mau ngobrol manual secara dengan murid, dengan orang tua, mangga. Tapi di sini dalam platform Merdeka ini sudah disediakan seperti itu. Mungkin itu. Kemudian fitur selanjutnya tadi ada beranda, kemudian kelas, ada info terkini. Info terkini di sini berita-berita atau informasi mengenai dari Kemdikbud tentang informasi terbaru. Kemudian, nah, dalam pengaturan di sini Ibu bisa keluar masuk akun di sini dalam pengaturan. Kemudian dalam pusat bantuan, nah, di sini adalah penjelasan fitur-fitur yang ada di beranda, penjelasannya ada di sini sebetulnya. Ya, contoh asesmen. Nah, kalau tadi yang lupa atau kelewat yang saya sampaikan, Ibu bisa pelajari lagi di sini. Bagaimana cara membuat kelas, bagaimana menggunakan asesmen, bagaimana penilaian asesmen, analisis hasil asesmen itu seperti apa. Mungkin itu dari saya. Mencoba tadi berbagi mengenai fitur-fitur yang ada dalam platform Merdeka Mengajar ini. Untuk yang platform yang berbasis web juga tidak jauh beda seperti ini, sama. Jadi tampilannya hanya ada beda-beda dikit. Jadi tidak ada, kalau di web itu tidak ada info terkini dan pengaturan, tidak ada, hanya ada beranda dan kelas saja. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan bisa ditambahkan sama Ibu Gina, mangga. Untuk sesi selanjutnya kalau ada pertanyaan mangga, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Mangga, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang pemaparannya. Insya Allah cukup jelas, tapi tetap harus ada yang kita tanyakan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Dadang, kami persilahkan Pak. Atau dari Bu Gina dulu ada ini, ya. Bu Gina. Ya, sedikit Pak. Silakan Bu Gina. Ya, saya acungkan jempol. Ternyata Pak Dadang kompeten untuk mengisi acara Share and Grow hari ini ya. Karena apa? Tadi saya pun belum sampai mengulik sampai ke menambahkan kelas gitu ya. Saya hanya mengulik di pelatihan mandiri. Jadi hari ini alhamdulillah saya dapat ilmu. Pokoknya Pak Dadang the best. Alhamdulillah ya di KKR Jona punya Pak Dadang. Atur nuhun Bu Gina, abi teh deg-degan Bu Gina ayeuna teh. Pak Dadang. Iya. Artinya share and grow ya, Bu Gina, Pak Dadang nih, keren bener banget. tuh, ada yang muda teh manfaat. Kemudian gini, Pak Dadang, nih saya belum mengerjakan itu, nanti saya kerjakan itu 45 menit dan perlu dibaca gitu ya. Keren Pak Dadang. Saya udah mencoba dengan Pak Cepi waktu itu di SD Cimincrang ya, Bu Santan mungkin ada di sini, Bu Rindin belum datang waktu itu. Kita sudah mencoba membuat kelas, tapi memang belum menambahkan murid Pak Dadang. Saya juga di sini lihat barusan rekam jejaknya, saya masih murid kelas 2 waktu itu, padahal murid saya sama. Kemudian asesmen kita belum menggunakan. Oh ya, tadi satu hal yang saya dengar tadi Pak Dadang ya. Itu memang alhamdulillah ya,
kementerian itu sudah banyak menyediakan senjata, termasuk ini PMM itu untuk senjata IKM ya, di kurikulum merdeka. Tadi kata Pak Dadang pastinya sekolah penggerak sudah ini masukkan ke sini mengupload. Sebetulnya kita juga bisa ya. Dan juga kata Pak Dadang guru penggerak. Nah kebetulan kami sini penggerak nih. Kita tidak belum ya Bu Ika ya. Cuman kita kemarin terakhir itu baru disuruh untuk upload bukti karya saja itu Pak Dadang. Jadi kami hanya ada di bukti karya. Kalau di bukti karya itu karya-karya kami sudah ada di situ, sudah kami upload. Nah kalau untuk di misalnya di assessment atau di CP-ATP yang seperti itu kami belum diinstruksikan lah seperti itu, dan kami juga belum bidang sendiri. Sebelumnya saya jadi kontributor juga, tapi belum belum sempat beres lah, belum di-uploadkan juga gitu ya, CP-ATP dan lain sebagainya, karena banyak alasan lah, bukan banyak kesibukan. Cuman untuk guru penggerak mah kita udah ada di bukti karya. Ada Dadang juga tadi mungkin bisa lihat ya, yang bukti karya belum klik. Itu guru penggerak mah di situ adanya bukti-bukti di bukti karya. Seperti itu. Waktu itu juga saya udah share ya ke Bu Gina ya. Ya, Bu Gina, tapi lebih umpan balik sama saya. nah itu kita bareng-bareng lagi. Kayaknya ini perlu tambahan lagi belajar ya Bu Gina ya. Ya, betul. Seperti itu. Mantap. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Pak Dadang, Bu Gina, dan Bu Leni. Semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Hore. Pokoknya ya. Bu siap mencoba ya, semuanya siap mencoba digunakan nanti. Pokoknya engke nanya kepada Dadang. Harus praktek ini ya, mengulik-ngulik. Nanti ada satu waktu saya ketemu Pak Dadang. Dadang Bu Pak Dadang tong comelnya awas. Bu Puji pengaktifkan. Coba Bu Ika, Aku teh gini, kemarin saya masuknya pakai email saya, lupa emailnya Gmail. Udah sih punya ID-nya yang belakangnya ID, tapi kumaha ngasukeun deui lupa, nggak bisa, semua saya timpah teh. Pak Dadang itu yang murid. Pak Dadang yang murid nggak usah pakai akun belajar ID berarti kalau gitu ya? Bisa. Pakai. Untuk apa? Untuk ngisi? Ya nggak usah, nggak pakai belajar ID juga nggak apa-apa. Oh yang Google Form. Ya, selama bisa ada kuota, ada sinyal, bisa ngisi langsung. Jadi yang anak itu tidak perlu menggunakan belajar ID, tapi bagusnya pakai belajar ID biar terekam. Tapi masalahnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Karya ya, untuk yang siswa itu karena memang kalau mendarkan manual sendiri itu otoritasnya di dinas. Terus kalau yang kemarin itu sudah ada 2 angkatan. Kemarin sempat ada 2 angkatan, di saya itu ada kelas 5 dan kelas 6 yang langsung keluar belajar ID-nya dari operator melalui ada halaman khusus operator yang bisa buka. Coba tanya-tanya aja ke operator, sudah ada penambahan baru belum untuk yang punya belajar ID gitu. Soalnya kemarin juga keluar datanya itu dari operator langsung 2 kelas. Biasanya kelas 5 dan kelas 6. Kenapa? Karena mereka akan melaksanakan kelas 5 khususnya akan melaksanakan AKM. Itu kenapa kelas 5. Terus kenapa kelas 6? Karena sebentar lagi naik kelas 7 sama akan AKM juga. Jadi
nanti ditanyakan saja kepada operatornya masing-masing. Jadi coba tanya, tadi mengingatkan Pak saya, soalnya untuk yang pegang itu operator. Kalau yang guru juga kan keluarnya dari operator sama. Nanti juga saya coba tanya-tanya kalau ada informasi atau pencerahan lagi. Mungkin kita bisa sama-sama lah. Kalau bisa sama guru diaktifkannya atau didaftarkannya, ya kita sama-sama nanti berarti mengaktifkan atau mendaftarkan yang enak. Mungkin gitu, Ibu. Saya petar, alhamdulillah tuh. Berarti untuk belajar ID masih kelas 5 dan 6 ya Pak? Kalau kelas 4 Pak, nggak bisa nggak Ya, diajukan? Kemungkinan kalau misalkan nanti didaftarkannya oleh operator, makanya harus ditanya dulu, operator nanti bisa nggak? Soalnya kaitannya dengan ini, daftar PD yang ada di Dapodik, kalau belajar ID itu. Jadi nariknya semua dari Dapodik, sinkron Dapodik, langsung keluar nanti. Keluar ininya, akun belajarnya. Jadi kalau ada akun belajarnya sudah keluar, nanti tinggal masukkan sama sandinya kan yang hurufnya aneh-aneh itu, hurufnya spesial, yang dolar, yang itu. Nah itu tinggal masukkan, aktivasi mah gampang kan, tinggal ganti password saja itu sudah aktivasi. Untuk yang kelas lainnya sepertinya belum ada ini ya, belum ada perkembangan. Tapi saya coba nanti minta akun operator barangkali bisa diulik. Karena saya senangnya ngobrak-ngabrik punya orang. Itu juga kemarin saya nyoba-nyoba karena ada yang minta reset password belajar ID. Ternyata susah. Terus minta ke KPK lama. Sama saya dibongkar sendiri. Utak-utak. Oh ternyata bisa gitu ya. Cuman nggak akan dikasih tahu kalau itu mah, takutnya disalahgunakan. Nanti saya bisa reset passwordnya Bu Leni. Passwordnya Bu Leni saya reset, nanti Bu Leni nggak bisa masuk karena passwordnya diganti gitu. Nah, gitu ya. itu bahaya. Nah jadi kalau misalkan ada yang mau khusus untuk guru ya, kalau admin itu memang tidak bisa. Kalau admin itu kepala sekolah PU itu tidak bisa oleh saya. Kalau untuk guru, insya Allah bisa dibantu. Kalau yang Ayo kepada Dadang untuk yang kepala sekolah tidak bisa. Ya siap, tenang aja. Nah, next time saya ketemu Pak Dadang ya. Tong hilap Bu Puji nyengat kakaren. Kemarin ini Kak Ibu moderator mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadang, Bu Gina, Bu Leni, dan Ibu-Ibu Bapak guru semuanya. Untuk selanjutnya, gimana mau ada sesi pertanyaan lagi selain Bu Puji? Oh, Bu Ika, ini saya mau share yang KKG Jonaha, coba diikuti di PMM ya. Siap. Nah, betul. Nah, tadi terlihat anggotanya baru 7 orang. Ya, nah maka dari itu ayo saling ikuti ya. Jadi final followernya baru 7. Siapa bisa keluar? Sawai begini, klik nih, sawai nih. Nanti justru ini yang wajib mengikuti itu guru yang ada di Jonaha harusnya ya, yang wajib. Begini diklik etana sawai anu ini. Bentar. buka aja paling Ya, ada saya makan nggak bisa buka. Ada 8 tuh udah nambah. Tuh ada 8. Nambah 1. Karena Bu Puji tadi langsung nambah. Wah, masa nggak bisa masuk kan? Tapi kan gimana itu ya cara bukanya nih? Salah hese itu. Coba diklik itu gambar orang. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Bentar. Ya orang kan ini dibuka tuh nggak kebuka. Nggak bisa diklik orangnya. Ya sudahlah. Sudahlah. Ya saling ikuti aja ya. Nanti juga. Oke, Bu Gina. Nanti juga ya, karena kita sudah di PMM, nanti juga kita bisa mengadakan webinar. Webinar sifatnya bersifat umum, jadi kita itu bisa diketahui banyak
banyak orang gitu ya, dengan dapat diketahui oleh komunitas lainnya, siapapun bisa bergabung gitu. Nanti tapi ada syaratnya, saya harus melakukan topik perencanaan pembelajaran. Nah, di situ kita bisa mengundang fasilitator yang ada di situ, narasumber Pak, yang ada di situ ya Ibu Bapak. Nanti kalau misalkan ada kegiatan webinar, nanti ikuti saja gitu. Insya Allah gitu ya. Bu Ika, mana Bu Ika? Bentar. Coba Bu Ika ditanya dong, siapa yang belum mengakses PMM di sini? Aku. Di ini Bu Ika satu-satu. Ya, ditanya Bu Ika. Saya sudah coba dicek, barusan masuk. Dicek Bu Ika, dicek. Siapa tahu dapat hadiah. Enggak. Mungkin di kolom chatnya, di kolom chat yang belum mengakses PMM siapa? Aku. Yang belum, cuma Bu Puji aja. Coba Iya. disapa Bu Ika. Ya, gini aja Bu Gina, diperlihatkan siapa yang sudah gitu. Nggak bisa katanya Bu. Nggak bisa? Nggak bisa dibuka, itunya yang mengikutinya ya. Nanti diulik-ulik lagi deh. Ya udah. Baik, Bapak Ibu, mangga sudah disiapkan PMM. Jadi zona H kita sudah masuk di sana ya. Jadi kita sama-sama berkontribusi di sana untuk memajukan KKG zona H yang keren pokoknya. Oke. Gimana, mau dibuka Bu Ketua